Ya, jumpa lagi bersama saya, Nover. Bagaimana kabarnya pemirsa yang ada di rumah? Saya harap semuanya ya, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan dialog pada saat ini yang kita bicarakan adalah masalah dunia pendidikan. Kenapa dunia pendidikan yang harus kita bicarakan pada session kali ini? Karena pendidikan menjadi topik utama, bagaimana caranya membangun bangsa ini menjadi maju, pendidikan harus lebih ditingkatkan. Itulah masyarakat Jember perlu adanya edukasi atau informasi yang pasti dan jelas. Di samping saya sudah ada Mas Ilham Wahyudi, ya. Ya, siap. Nah, itu. Assalamualaikum Mas Ilham. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi nanti bisa wabarakatuh. dijelaskan selaku apa ini beliaunya, ya. Tentu masyarakat sudah mengenal beliaunya sebagai pegiat, ya, aktivis dari dunia pendidikan. Di samping Mas Ilham ada Mas Muhammad Abror, ya. Iya. Ini juga sebagai aktivis pendidikan. Nanti bisa disampaikan secara detail siapa beliaunya, terus bagaimana arus informasi tentang pendidikan yang harus mendapatkan tempat yang tepat, tempat yang layak, sehingga pendidikan ini menjadi berkualitas dan benar-benar masyarakat 100% berpartisipasi menjadi siswa yang toladan. Begitu, ya. Diawali dulu Mas Ilham, diperkenalkan kepada pemirsa ya, dari mana, terus siapa, ya, dan bagaimana nanti masalah dunia pendidikan itu dulu. Ya, Ya, terima kasih Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam kepada seluruh pemirsa, khususnya ribuan anggota saya di Kabupaten Jember, para PNS, para ASN P3K, para GTT dan PTT yang akan menonton dan melihat siaran ini. Perkenalkan, saya Ilham Wahyudi. Saya mulai 2019 di SK oleh PGRI Provinsi Jawa Timur, menjadi Ketua 2 Badan Khusus FH PGRI Provinsi Jawa Timur, membawahi 38 kabupaten kota, dan saya adalah Ketua Aktivis Pendidikan PGRI Jawa Timur. Kami berdua dengan Pak Abror Budianto, beliau juga adalah Ketua 1 FH PGRI Sekresian Besuki, Pak Abror. Kami berdua ditugaskan oleh PGRI Provinsi Pak Haji Teguh Sumarno untuk menyampaikan statement terkait pendidikan pada umumnya di Jawa Timur dan pada khususnya di Kabupaten Jember terkait ini. iya, Gitu, Pak. baik. Ya. Ini sebaiknya Mas Abror langsung menyapa juga ini, ya. Iya, iya. Jadi lebih kenal masyarakat. Siap. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abror Budianto, Ketua 1 Badan Khusus FH PGRI Sekarisia dan Besuki. Kami membawahi 5 kabupaten kota. Kami juga diamanahi oleh Bapak Ketua Umum PGRI Jawa Timur untuk tetap memperjuangkan nasib-nasib teman-teman guru honorer, khususnya umumnya pendidikan di Jawa Timur. Itu ya, iya, luar biasa. Jadi ada beberapa hal nanti yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, ya. Satu, ada arus informasi yang jelas, memberikan edukasi. Lantas bagaimana nanti endingnya kita akan ada satu konklusi. Ya, tentu tayangan ini masyarakat harus bisa menyaksikan secara tuntas dari awal hingga akhir. Bagaimana dunia pendidikan itu? Nah, ketika kerangka dunia pendidikan ini khususnya ya menjadi lebih berkualitas, ya. Siapa dulu nih yang menjawab? Bagaimana penyerapan tenaga, ya, tentunya yang dari sukwan, honorer
sampai P3K dan menjadi ASN itu. Mungkin Mas Abror ya? Iya, terima kasih. Untuk dunia pendidikan tidak terlepas aturan pemerintah tetap harus dijalankan, terutama pemerintah pusat harus tetap mengedepankan bagaimana nasib-nasib guru honorer terkait masalah kuota ASN P3K di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Jember. Kita sudah banyak dengar di media terkait masalah kuota di Kabupaten Jember yang sangat sedikit. Yang kedua tentang infrastruktur, itu tidak kalah penting karena memang tatkala metode kegiatan belajar mengajar terus ditingkatkan, sarana prasarana kita kurang, maka itu tidak lebih dari kegiatan yang omong kosong bagi dunia pendidikan. Mungkin begitu saja. Iya, luar biasa ini kalau disampaikan. Wah, omong kosong ya. Sehingga regulasi kan sudah jelas ya. Tinggal implementasinya ya. Seperti apa ini? Ya, begini Mas. Ya, terima kasih ya. Sebetulnya pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbudristek ya di Jakarta melalui juga Menteri Keuangan sudah memberikan peluang kepada kabupaten kota khususnya Kabupaten Jember untuk mengusulkan kebutuhan Mas. Berapa sih kebutuhan Jember guru ini? Yang tahu kan daerah. Ya, maka daerahlah yang mengusulkan kebutuhan ini gitu loh. Nah, di sini sudah keluar, kita pegang Mas ya. Kita tunjukkan ke kamera ini. Kita pegang PGRI yaitu PMK, Peraturan Menteri Keuangan ya, nomor 212 garis miring PMK titik 07 garis miring 2022 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023. Di PMK ini langsung Pak ditandatangani oleh Ibu Sri Mulyani dan setiap kabupaten kota berapa harus diusulkan, berapa tambahan dana daunya sudah dituliskan di PMK ini. Contoh Kabupaten Jember, saya bacakan ya. Di Kabupaten Jember untuk formasi P3K tahun 2022, Jember harus mengusulkan 793 formasi Pak. Iya, itu untuk kebutuhan Untuk anggaran tahun tahun 2022. 2022. Ya, untuk ASN Ya. di di pendidikan saja. Kebetulan di kesehatan tidak ada ini Pak. Itu ya. Iya. Ya, kita bicara khusus pendidikan. Pendidikan itu ya. Ini 793. Alhamdulillah di tahun 2022 Jember melaksanakan Pak. 793. Diangkatlah ini dan uangnya ditambahkan melalui dana DAU. Ya, bahkan nanti saya katakan uangnya berapa. Di tahun formasi P3K 2023 harusnya Jember itu mengajukan jumlah guru itu 2.787. Ya, 2.787. Saya kira semua pemirsa anggota saya di bawah ini sudah paham ini Pak. Saya tidak tahu Pemkab ini paham enggak ini terkait dengan ini. Nah, 2.787 ditambah dengan nakes 82 jadi total ASN yang harus diusulkan 2.869. Uangnya sudah dikasih oleh pemerintah. Tambahan dana DAU sebesar 60 miliar 988 juta 410.000. Iya. Realisasi tentang anggaran itu sudah langsung turun ke kabupaten. Sudah langsung turun Pak. Bahkan ini sudah setiap perwakilan BKD ya di kabupaten kota seluruh Indonesia itu diundang Pak di Menpan di Jakarta. Kami Pak tahu itu ya. Nah, tapi kenapa seperti petir menyambar di siang hari katanya para honorer hari ini bermimpi dia menjadi para ASN ya. Ya mimpi mereka hilang ya dikubur dalam-dalam oleh kebijakan pemimpin di Kabupaten Jember ini menjadi 201. Gimana ceritanya? Di perintah 2.787 ditambah 82 nakes sebanyak 2.869 kok bisa jadi 201? Ini makanya kami kan bertanya ini kepada PPK ini, kepada Sekda Kabupaten Jember.
Tahu enggak PMK ini? Makanya Iya. kita kan tanya PGRI hari ini kecewa terkait dengan masalah ini, Pak. Itu ya. Lah, ini kalau 2.869 dikurangi 201, sisanya masih ada 2.668 formasi yang hilang. Uangnya kemana? Iya. Begitu, Pak. Kita kembali Siap, sedikit ya. mengulas persoalan pengajuan tadi, ya, yang 2000 sekian, ya. 2022 793. Pak. 793. Nah, Ya. pada saat pengajuan itu, nah, apakah ada keterwakilan atau mewakili dari pihak PGRI ikut menyaksikan gitu sampai pada realisasinya? Ya, sebetulnya kan gini Pak, kalau kita bicara undang-undang, kita ini guru ini punya undang-undang Pak, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 14 Ayat 1. Guru itu berhak untuk menentukan kebijakan pendidikan di kabupaten ini. Bahkan di peraturan pemerintah daerah, dalam menjalankan kebijakan ini, pemerintah daerah itu harus bersifat terbuka, transparan, akuntabilitas publik. PGRI sebagai profesi resmi, profesi guru, ini harus diundang lah, dipanggil. Saya selama kepemimpinan Bupati Jember ini tidak pernah dipanggil. Itu ya. Iya, Nah, betul. jadi perlu adanya kita melakukan satu, kalau class action nggak mungkin ya, tapi harus intent ya. Ya, dari 201 ya, mungkin yang saya tahu. Ya, 201. 201. Ini Berapa? 201 semua ya Pak? Iya, Kalau dari guru- berbagai instansi ya. Iya, Nah, betul. untuk guru sendiri berapa? 26 Pak. 26. 26. Ini, pemirsa. 26 ini ya. Luar biasa, 26. Bagaimana bisa mencakup kebutuhan dasar atas pendidikan khususnya di wilayah Jember, ya. Bahkan Mungkin bisa dijelaskan lagi boleh saya dari- tambah ini Pak iya. ya. Kita Pak, ini sudah terbuka, bahkan pemerintah daerah sudah paham bahwa kita Jember ini akan kehilangan ASN di tahun 2023 sama Maksudnya Desember ya. kehilangan? Desember ya. Ya. Ini 964. Kita ikuti ini Pak. 964 masuk masa pensiun. Pak. Masuk masa pensiun. Artinya mereka sudah keluar dari sekolah itu, ya. Keluarnya 964, diusulkan hanya 26. Bayangkan tuh, berapa ratus kekosongan guru. Kalau 201 ya, total seluruh ya, berarti ada 763 yang kosong nanti, gak ada yang ngajar di sekolah ini. Baik tingkat SD maupun SMP maupun di OPD yang lain. Lah, ini bagaimana pendidikan mau bisa jalan jika tenaga pengajarnya saja kurang, Mbak. Lah, ini yang terjadi di bawah banyak kepala sekolah ini terpaksa mengangkat sendiri-sendiri, Pak. Lah, ini kalau terjadi seperti itu, maka aktivis boleh dong kita beranggapan ya. Kalau seperti itu, maka akan terjadi nepotisme besar-besaran. Bisa saja oknum kepala sekolah ngangkat keponakannya sendiri, ngangkat adiknya sendiri, dan ini terjadi pernah saya temukan, Pak. Iya. Itu. Baik. Mungkin Pak. Ya. Ya, pemirsa, mungkin akan lebih menarik ya kalau pemirsa selalu mengikuti tayangan ini, bagaimana bisa serap informasi. Nantikan segmen berikutnya.